Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sosiologi kita tentang permasalahan sosial dan macam-macam permasalahan sosial di ranah publik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak telah menyiapkan video tentang materi pembelajaran kita, yaitu permasalahan sosial. Silakan kita tonton bersama-sama, dicermati dan disimak video yang sudah Bapak sediakan ini. Baiklah, ini dia. Selamat datang dalam video materi belajar sosiologi. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai permasalahan sosial. Sebelum kita memahami lebih dalam mengenai permasalahan sosial, mari kita cermati gambar berikut. Setelah mengamati gambar, kelompokkanlah gambar tersebut termasuk ke dalam kategori permasalahan pribadi ataukah termasuk ke dalam permasalahan sosial. Berdasarkan gambar yang telah ditampilkan, dapat kita kelompokkan bahwa yang termasuk ke dalam kategori permasalahan pribadi yaitu terdapat pada gambar nomor 1 dan nomor 4. Sedangkan yang termasuk ke dalam kategori permasalahan sosial yaitu terdapat pada gambar nomor 2, 3, 5, dan 6. Selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa yang dikategorikan sebagai masalah pribadi yaitu masalah yang dialami oleh diri sendiri dan memungkinkan orang lain tidak akan merasa dirugikan. Sedangkan yang dimaksud dengan masalah sosial menurut Suryono Sukanto adalah keadaan yang terjadi karena ketidaksesuaian di antara kebudayaan dan hubungan dalam masyarakat yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup dalam kelompok sosial. Tidak semua masalah di masyarakat digolongkan ke dalam kategori masalah sosial. Berikut disampaikan kriteria yang dikatakan sebagai masalah sosial. Kriteria yang pertama yaitu kriteria umum. Masalah bisa terjadi karena adanya perbedaan antara nilai yang dianut di dalam masyarakat. Yang kedua adalah sumber masalah sosial. Sumber masalah sosial dapat berasal dari kondisi dan proses sosial di dalam masyarakat. Selain itu juga dapat berasal dari bencana alam. Yang ketiga, pihak yang menetapkan masalah sosial. Masalah sosial tentu saja tidak bisa hanya diklaim oleh salah satu individu saja, namun harus ada pihak lain yang menetapkannya, seperti pihak pemerintah, tokoh masyarakat, maupun organisasi sosial yang mempunyai pengaruh yang besar. Yang keempat adalah masalah sosial manifest dan masalah sosial laten. Masalah sosial manifest timbul karena adanya tindakan yang melenceng dari norma dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat, dan masyarakat merasa yakin dapat mengatasinya. Sedangkan yang dimaksud dengan masalah sosial laten, yaitu masalah yang dikategorikan sebagai masalah yang tersembunyi, dan masyarakat tidak mampu untuk mengatasinya. Yang kelima, yaitu perhatian masyarakat. Tidak semua masalah sosial akan menjadi perhatian masyarakat. Sebaliknya, tidak semua perhatian sosial merupakan masalah sosial.
Selanjutnya, kita akan mengkaji mengenai faktor penyebab terjadinya masalah sosial. Faktor yang pertama yaitu faktor biologis. Penyebab masalah sosial yang berkaitan dengan gangguan fisik, misalnya mewabahnya penyakit menular dan gangguan kesehatan. Yang kedua, faktor budaya. Faktor budaya merupakan salah satu penyebab perilaku negatif yang mengganggu kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan unsur-unsur nilai dan norma sosial. Yang ketiga, faktor ekonomi. Masalah sosial yang berkaitan dengan pendapatan, kekayaan, dan upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Yang keempat adalah faktor psikologis. Sebagai penyebab masalah sosial yang berkaitan dengan gangguan kejiwaan seseorang, misalnya munculnya aliran sesat, depresi, dan kondisi lainnya yang berkaitan dengan kejiwaan. Masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat diantaranya adalah kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan ekonomi, dan ketidakadilan. Untuk lebih memahami mengenai permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, berikut disajikan contoh permasalahan sosial yang terjadi di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Pada video terlihat bahwa telah terjadi penambangan timah inkonvensional yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tambang inkonvensional merupakan kegiatan penambangan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan dan melanggar hukum karena pada umumnya tidak memiliki surat izin penambangan. Oleh karena itu, penambangan timah inkonvensional dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Peraturan yang dilanggar yaitu terdapat pada Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Di sini, penambangan timah inkonvensional telah banyak menyebabkan terjadinya permasalahan dalam lingkungan. Penanganan terhadap kasus penambangan timah inkonvensional ini sebenarnya telah sering dilakukan oleh pemerintah. Namun, masyarakat masih saja melakukan aktivitas penambangan karena penghasilan dari penambangan lebih besar dibandingkan dengan penghasilan sebagai nelayan ataupun petani. Terima kasih telah menyaksikan video materi belajar sosiologi tentang permasalahan sosial. Semoga bermanfaat. Nah, itu tadi dia video yang sudah Bapak sediakan. Bagaimana Dimas? Apakah mengerti dengan materi yang ada di dalam video tadi? Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan ulang kepada Ananda sekalian agar tidak terjadi keraguan dan kesalahpahaman tentang materi yang sudah dicermati tadi. Baik, permasalahan sosial. Permasalahan sosial adalah ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan yang bisa membahayakan kehidupan suatu kelompok sosial. Nah, permasalahan sosial ini terjadi atas beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, dan faktor psikologis. Contohnya saja permasalahan sosial yaitu kenakalan remaja, kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Lalu dampak dari permasalahan sosial yaitu perpecahan kelompok, perilaku menyimpang, dan meningkatnya kriminalitas. Nah, menurut Sujono Sukamto mendefinisikan permasalahan sosial ini sebagai ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang dapat membahayakan kehidupan dari suatu kelompok sosial. Nah, permasalahan sosial sendiri dapat terjadi karena adanya interaksi sosial di tengah-tengah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu antar individu, antar kelompok, atau antara individu dengan kelompok. Lalu menurut Sutomo, permasalahan sosial ini adalah sebuah kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Menurut Martin S. Weinberg, menambahkan bahwa masyarakat yang tidak menginginkan permasalahan sosial tersebut sepakat untuk dibutuhkan suatu tindakan atau mengambil suatu tindakan untuk mengubah keadaan ini. Nah, lalu apa bedanya konflik sosial dengan permasalahan sosial? Konflik atau pertentangan adalah suatu bentuk interaksi yang ditandai dengan keadaan saling mengancam, menghancurkan,
melukai dan menyelenyapkan di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya atau yang tidak disukainya. Lebih lanjut lagi, menurut Robin berpendapat bahwa dalam konflik sosial ada salah satu pihak yang merasa dirugikan sehingga mendapatkan dampak negatif kepada pihak satu-satunya lagi. Misalnya, pandangan Karl Marx yang menggambarkan pertentangan di antara kelas bourgeois yang memegang kekuasaan mengatur masyarakat melawan kelas proletar sebagai kelompok yang diatur oleh kelas bourgeois. Nah, permasalahan sosial terjadi karena beberapa faktor. Antara lain adalah, yang pertama adalah faktor ekonomi. Misalnya masalah pengangguran dan kemiskinan. Lalu faktor budaya. Misalnya masalah kenakalan remaja, seks bebas. Lalu faktor biologis. Contohnya adalah kekurangan gizi, penyakit menular, dan yang terakhir adalah faktor psikologis tentang kontrol emosi dan psikisnya. Lalu apa bedanya dengan konflik sosial? Konflik sosial pun didasari oleh sejumlah faktor, diantaranya adanya perbedaan kebudayaan dan adat istiadat yang dianut seseorang atau kelompok. Adanya perbedaan kepentingan di antara individu dan kelompok. Lalu timbulnya rasa benci dan dendam di tengah masyarakat. Timbulnya etnosentrisme sehingga masyarakat cenderung menilai kebudayaan lain dengan tolak ukur kebudayaannya sendiri. Lalu timbulnya primordialisme atau kelompok-kelompok merasa kepentingan mereka lebih utama daripada kepentingan kelompok lainnya. Nah, di tengah-tengah masyarakat ada beberapa contoh nyata tentang permasalahan sosial yang mungkin sudah familiar bagi kita. Di antara lain itu kenakalan remaja, kemiskinan, pengangguran, kesehatan, lalu tentang aliran sesat dan berita-berita hoax yang kini tengah banyak sekali beredar. Nah, masalah pasti akan mendatangkan sebuah dampak. Contohnya adalah munculnya peningkatan tindak kriminalitas, perpecahan kelompok, adanya perilaku menyimpang, serta kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Lalu apa bedanya ini dengan konflik sosial? Sama seperti permasalahan sosial, konflik sosial pun dapat membawa dampak. Contohnya adalah timbulnya perpecahan dan permusuhan antar kelompok. Nah, pandangan negatif terhadap kelompok yang tidak sama dengannya sikap dan tindakan diskriminatif pada kelompok masyarakat yang berbeda karena satu dan lain hal. Setiap jenis masalah yang ada memiliki solusi yang berbeda-beda dalam penanganannya. Nah, contohnya adalah angka kenakalan remaja dapat ditekan dengan memberikan ruang aktivitas positif seperti pelatihan-pelatihan dan berbagai lapangan pekerjaan bagi remaja di lingkungan sekolah dan tempat tinggalnya. Lalu masalah pengangguran. Pengangguran telah mendapat berbagai upaya dari pemerintah. Misalnya dijalankannya pekerjaan bersifat padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Begitupun bagi masalah aliran sesat. Senantiasa mendapatkan penanganan khusus dan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia. Contoh lainnya adalah penyebaran berita hoax yang dapat diminimalisir dengan meningkatkan kemampuan literasi masyarakat, terutama dalam menggunakan sosial media. Nah, lalu apa bedanya dengan konflik sosial? Sementara itu dalam konflik sosial berkaitan dengan ada beberapa jalan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikannya. Contohnya adalah kompromi, konversi, mediasi, konsiliasi, serta gencatan senjata. Nah, berdasarkan penjelasan Bapak tadi, tentu belum lengkap rasanya jika pembelajaran kita belum Bapak berikan video contoh dari penjelasan tadi, contohnya kemiskinan, aliran sesat, berita hoaks, kenakalan remaja, dan pengangguran. Nah, berikut Bapak setelah menyediakan juga videonya tentang contoh-contoh atau bagaimana realitas tersebut di masyarakat. Yang pertama adalah video tentang kemiskinan. Berikut videonya. Indonesia, rumah bagi 249 juta jiwa.
terpisah oleh atap, atau yang membatasi antara orang kaya dan orang miskin. Dengan 44% populasinya yang hidup di daerah urban, Indonesia menduduki urutan ke-46 untuk negara dengan perekonomian yang terbaik, dengan pendapatan negara 295 triliun pada tahun 2016. Namun, di sisi lain, Indonesia masih menjadi negara yang kaya akan penduduk miskin. Kita lihat contoh Bundaran Hotel Indonesia, pusat sang ibu kota, dikelilingi oleh hotel mewah dan gedung-gedung besar. Namun tidak jauh dari sana terdapat sebuah pemukiman, kampung yang keadaannya sangat berbeda dengan Bundaran Hotel Indonesia. Daerah ini seperti tidak tersentuh oleh mewahnya Bundaran Hotel Indonesia. Ya sebenarnya udah nggak nyaman ya, tapi kan kita tinggal nunggu digusur itu lama. Terganggu ya kalau untuk kita orang ini kan orang ekonominya menengah ke bawah itu terganggu. Maksudnya kita nggak nyaman untuk nonton TV atau suasana ini ya kepadatan. Karena kepadatan penduduk di Jakarta dan lahan yang begitu mahal, kurang lebih 450 keluarga di daerah ini tidak memiliki rumah permanen atau hidup di tempat kumuh. Mengagetkan memang menemukan banyak orang miskin di tengah daerah yang terkenal dengan kemewahannya. Komunitas urban yang berada di daerah seperti ini seperti bayangan dari kemewahan Bundaran Hotel Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara yang penuh dengan paradoks. Negara ini subur dan kaya akan kekayaan alam. Namun sebagian rakyatnya tergolong miskin. Pemerintah sudah melakukan berbagai cara, dimulai dari membagikan uang kepada rakyat-rakyat miskin melalui pemerintah daerah, memberikan sekolah gratis atau wajib belajar 9 tahun, sampai memberikan jaminan kesehatan melalui puskesmas sampai kartu jam sostek. Namun, kemiskinan seperti tumbuh liar, tidak akan habis-habis bila dicabut. Memberantas kemiskinan bukanlah pekerjaan tangan pemerintah saja. Memberantas kemiskinan adalah pekerjaan kita semua. Saya, kalian semua yang duduk dengan nyaman di bangku SMA N24 ini, semua orang mempunyai keterlibatan. Ini seperti pergerakan orkestra yang sangat besar. Semua orang mempunyai keterlibatan. Bantulah walaupun hanya dengan hal kecil. Lalu hal kecil ini akan menjadi besar, selimut besar yang menghangatkan kita semua, menghangatkan bangsa Indonesia. Jalan menghapus kemiskinan di Indonesia mungkin sangatlah jauh, berkilometer, berjuta-juta kilometer jauhnya. Namun ingatlah, perjalanan jauh pasti membutuhkan langkah awal. Dengan cara itulah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan tercapai.
Nah, video berikutnya adalah tentang contoh-contoh aliran sesat yang ada di masyarakat saat ini. Silakan diperhatikan. Sumber dari istimewa.in, sedikitnya 16 orang penganut aliran sesat diamankan oleh petugas Intelkam Polres Pandeglang. Mereka diduga sebagai penganut aliran sesat mengadopsi dari aliran Hakeko Kamis kemarin, 11 Maret 2021 sekira pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Saat diamankan, kelompok tersebut saat sedang melakukan ritual di wilayah perkebunan sawit PT Globalindo Agro Lestari, tepatnya di Desa Karangbolong, Kecamatan Cigelis, Kabupaten Pandeglang, Banten. Diketahui Arya 52 tahun pimpinan kelompok aliran sesat itu ikut diamankan polisi. Dia merupakan warga Kampung Polos, Desa Waringin Kurung, Kecamatan Cimanggung. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, petugas membawa kelompok aliran ini ke Polsek Cigelis dan kemudian dibawa ke Polres Pandeglang. Dalam pengamanan terhadap kelompok tersebut langsung dipimpin oleh Kasat Intelkam Polres Pandeglang AKP Seli Ardiansyah. Sementara dari hasil interogasi diduga pimpinan aliran sesat tersebut telah mengajak jamaahnya untuk mandi secara bersama-sama tanpa menggunakan busana. Ritual mandi bersama-sama tanpa busana tersebut diikuti sebanyak 16 orang, terdiri dari 5 orang anggota perempuan, 8 orang anggota laki-laki, dan 3 orang anak-anak. Kapolres Pandeglang AKBP Hamam Wahyudi membenarkan anggotanya telah mengamankan kelompok aliran yang diduga sesat. Hingga sore ini sejumlah anggota aliran sesat diamankan di Mapolres Pandeglang. Menurut Kapolres Pandeglang AKBP Hamam Wahyudi, belasan orang tersebut diamankan karena diduga menganut aliran sesat. Betul, saat ini sudah kami amankan dan mereka sedang menjalani pemeriksaan di Polres, katanya. Aliran tersebut diadopsi dari ajaran Hakekok yang dibawa oleh Abah Edi almarhum, kemudian diteruskan oleh Arya dengan ajaran Belaka Suta, pimpinan Abah Surya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edi Sumardi membenarkan terkait penangkapan tersebut, bahwa benar Polres Pandeglang telah bergerak cepat mengamankan 16 orang yang melakukan ritual yang tidak lazim dilakukan oleh masyarakat, yaitu mandi bersama-sama tanpa mengenakan busana. Dari hasil pendalaman sementara saat ini dugaan masih kepada aliran kepercayaan, ujar Edi Sumardi. Dan Polres Pandeglang juga sudah berkoordinasi dengan Bakor Pakem yaitu Kejari untuk bersama-sama mengambil langkah antisipasi, lanjut Edi Sumardi. Lebih lanjut, Edi Sumardi juga menghimbau kepada para tokoh agama untuk bersama-sama dengan Polri dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Untuk itu saya mengajak kepada para tokoh agama dan ulama yang berada di Provinsi Banten untuk bersama-sama dengan kepolisian khususnya Polda Banten untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak terhasut akan informasi seperti ini dan diberikan kepercayaan kepada Polri untuk melakukan penyelidikan, tutup Edi Sumardi. Dari Banten, Jawa Barat, Kukim TV melaporkan. Setelah menyaksikan video tentang aliran sesat tadi, Bapak juga telah menyediakan video tentang pengangguran. Silakan disimak bersama-sama. Melambatnya pergerakan roda ekonomi membawa dampak bagi sektor ketenagakerjaan Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dalam kurun waktu 6 bulan, tingkat pengangguran di Indonesia bertambah sebanyak 230.000 jiwa. Mengapa itu bisa terjadi? Berikut kita rangkum akibat pengangguran di Indonesia. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. 1. Kemajuan teknologi. Penyebab pengangguran di Indonesia adalah kemajuan teknologi. Memang kemajuan teknologi merupakan suatu kebanggaan karena kinerja manusia pastinya akan lebih cepat dan mudah. Perkembangan teknologi di era digital seperti sekarang ini bertumbuh semakin cepat dari hari ke hari, bulan ke bulan hingga ke tahun ke depannya. Secara tidak langsung penggunaan teknologi ini meningkat tajam. Namun, sebenarnya kamu tahu gak sih apa itu teknologi?
Teknologi adalah suatu sarana atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Oleh karena itu teknologi menjadi sangat penting di era sekarang, apalagi dengan adanya teknologi digital yang berkembang pesat setiap harinya. Namun hal tersebut juga harus diwaspadai karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara pekerja yang telah digantikan posisinya oleh robot atau mesin yang canggih. Biasanya alasan utamanya adalah karena biayanya jauh lebih murah dengan kerja cepat dan akurat. Dua, ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja. Penyebab pengangguran di Indonesia dan alasannya yang kedua adalah adanya ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang meningkat setiap tahunnya. Adanya persaingan ketat di antara para anak baru lulus maupun yang sudah berpengalaman membuat fenomena baru bahwa ketidakseimbangan tersebut telah terjadi. Mahasiswa dan lulusan magister pun semakin kesulitan memiliki pekerjaan karena jumlah pekerjaan yang tersedia sedikit dan tidak diiringi dengan kemampuan dari para individu tersebut. Ledakan penduduk di Indonesia juga dapat menjadi salah satu faktor pemicu adanya pengangguran di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan banyaknya lulusan muda yang menganggur untuk menunggu pekerjaan. Tiga, kemampuan para pencari kerja yang tidak sesuai. Penyebab pengangguran di Indonesia dan alasannya yang selanjutnya adalah banyaknya kriteria para pencari kerja yang tidak sesuai dengan permintaan perusahaan. Perusahaan akan membutuhkan karyawan yang sesuai dengan kriteria kebutuhan pada posisi yang akan ditempati oleh para calon karyawan. Hal tersebut biasanya menjadi kendala pada saat perusahaan membutuhkan karyawan dengan keterampilan tinggi. Secara otomatis, akan hanya ada beberapa pelamar yang memiliki kesempatan untuk diterima. Sebelum lanjut ke video berikutnya jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. 4. Tempat tinggal yang jauh. Kurangnya pemerataan lowongan pekerjaan bisa menjadi penyebab adanya angka pengangguran di Indonesia. Daerah yang kurang berkembang dan domisili yang jauh dari lapangan pekerjaan menjadi penghambat bagi mereka untuk meraih cita-citanya. Keterbatasan biaya untuk dapat mencoba peruntungan di luar daerah juga dapat menjadi masalah serius terkait angka pengangguran di Indonesia. Maka dari itu, pemerataan lapangan pekerjaan akan sangat perlu dilakukan. 5. Adanya PHK. Penyebab pengangguran di Indonesia dan alasannya yang selanjutnya adalah adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK. PHK akan terjadi setelah berakhirnya kontrak kerja atau adanya pengurangan tenaga kerja. Biasanya sebuah perusahaan juga akan melakukan metode ini untuk menstabilkan sistem kerja. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel kami apabila kalian suka dengan videonya, kasih like dan bagikan ke teman-teman kalian, see you in the next video. Nah, yang terakhir Bapak telah menyediakan sebuah film dokumenter tentang kenakalan remaja. Silakan disaksikan bersama-sama dan diambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini.
apa langsung aja? Ya, nggak apa. Kamu ada bayar di sini? Ya. Kamu masih kepo ya nama aku siapa? Nama aku Eka. Siapa juga yang kepo? Oh, Eka. Nama aku David. Salam kenal ya? Oh ya, siap. Iya. Itu rokoknya. Oh iya. Tipian. Apa? Kamu kan banyak uang nih. Terus? Hari Senin pulangnya kita ke Warung Bu Gede yuk. Ngapain? Ya biasalah minum dikit-dikit. Hah? Minum-minum? Aku nggak biasa minum-minum. Coba kamu ajak David tuh. David, hari Senin pulangnya kita ke Warung Bu Gede yuk. Ngapain? Ya biasalah minum dikit-dikit doang. Ah, minum. Minum kan nggak baik untuk kesehatan. Ya udah sih kalau kalian nggak mau ikut. Tunggu. Ada apa? Skuy. Akiau. Tuh, apa nih udah habis? Slow, aku masih banyak uang kok. Beli lagi. Bener nih. Ya. Siap. Haruskah begitu? Pergaulan memang penting. Tanpa pergaulan, kita tidak mungkin mempunyai banyak teman. Akan tetapi, jika pergaulan tersebut disalahgunakan, akan berdampak buruk seperti dalam video tersebut. Bapak-bapak membeli jamu, tidak lupa mengambil struk. Jagalah selalu pergaulanmu agar tidak berdampak buruk.